kebanyakan horor gitu. Apa? Cuma 10% dia nggak horor filmnya. Iya, dia tuh lagi krisis identitas ya. Tapi hari ini kita akan bahas film horor ya, khususnya film horor Indonesia. Kenapa kita bahas film horor Indonesia? Karena it seems like there's a pattern ya. Kenapa sih orang-orang Indonesia tuh suka banget film horor gitu? Apa? Kalau yang ngambil udah ketahuan lu. Udah ketahuan lo ngambil dari video ini ya, kalian semua ya. Gue cari. Bukan gue cari lu, gue cari rumah mak lu. Halo pencinta film, welcome back to No Bad Takes. This week's gonna be a different episode. Minggu ini kita akan melakukan hal yang berbeda. Kita akan diskusi mengenai hal yang berbeda juga. Kalian kan perhatiin ya, sekarang tuh banyak banget di bioskop tuh, there's a lot of horror movies going around there. A lot of, nggak cuma dari Indonesia, tapi there's a lot of horror movies coming from outside juga. Kita kemarin minggu lalu baru nonton The Monkey, which we will also be reviewing. Stay tuned for that one. Tapi hari ini kita akan bahas film horor ya, khususnya film horor Indonesia. Kenapa kita bahas film horor Indonesia? Karena it seems like there's a pattern ya. Kenapa sih orang-orang Indonesia tuh suka banget film horor gitu? Apakah karena setan-setanannya, karena mereka suka sutradaranya, atau in general mereka suka aja being scared gitu? They just love being scared. Or is it just a really good business strategy gitu? So why are there so many horror movies in Indonesia? Satu kata sih, budaya kita luas banget nih. Ya sih, kayak different culture juga banyak kan, different storytelling, different folk tale. Ya itulah di situ jadi banyak tuh cerita-cerita mistis dan kepercayaan gitu loh. Itu sih mulainya di situ. Kayaknya hidup mereka kurang seram, excited, kurang horor kayaknya, makanya mereka butuh horor gitu, supaya excited gitu. Nah dulu gua jujur sebelum gua masuk sekolah film ya, gua selalu menghindari film horor. Karena lu takut. Karena gue takut, gue nggak suka takutin. Gue nggak tau, keluarga gue selalu kayak ngapain sih film horor, karena hidup kita tuh udah ini gitu, ngapain sih hidup udah horor, udah ngapain nonton film horor gitu ya. Tapi gue ditegur sama Mr. Lee yang HOD sekarang, Head of Department filmnya SAE, Ali Munandar, itu dibilangin lu harus nonton film horor gitu. Karena banyak pelajaran yang bisa lu ambil as a filmmaker ya, kalau emang lu mau belajar yang benar gitu. Kayak lu harus nonton film horor, lu harus makan semua jenis film, baru lu kelihatan tuh lu ke arahnya yang mana lebih sukanya nih. Kalau misalkan gue sama kayak Albert sih, gue sebagai anak kecil kayak gue takut banget. Gue penakut sebagai anak kecil. Gue kayak tidur pun, gue inget banget dulu sebelum gue tidur itu bokap kan pulangnya malam paling terakhir, jadi kita pasti tidur dulu dan baru dia pulang gitu. Banyak hantu tuh. Nah itu jadi gue kalau misalkan tidur di Pamulang, gue tidur, pintu gue buka, horor lampu meja gue nyalain, jadi bokap pulang dia matiin lampu, tutup pintu kamar gue. Itu selalu kayak gitu. Itu malah serem nggak sih anjing? Tapi lu dia serem anjing. Bukan malah jadi serem nggak sih? Lu nyalain lampu, pintu kebuka. nyalain lampu di ujung meja. Lu bayang lagi tidur, ada yang mati pintu lu, enggak depan pintu ada yang enggak depan pintu lu. Depan pintu lu, cuma bukan bokap dia. Ah iya, terus matiin lampu. Wah, kelam lu. Gak tau gue salah sih. Selesai. Gue gak pernah kepikiran ke arah situ, gue gak tau kenapa ya. Dan itu mulai banget karena setelah gue nonton Harry Potter episode 3 yang Prisoner of Azkaban. Gue takut setengah mampus ngeliat Dementor. Si Dementor. Itu gue gak pernah. Itu pengalaman pertama horor yang buat gue. Lu kira gak horor? Horor. Gitu. Ngomongin Alfonso Korot bangsat nih. Nah, sorry. Tapi as I grew up, gue jadi semakin suka horor dan I can't really explain why I love horror. It's just gue suka aja gitu ngerasa ditakutin tuh. Serius? The fear is addictive gitu. Tapi setelah gue research ya, apparently there's this research from like Johns Hopkins University di Amerika gitu ya. Dan rupanya itu kalau kita nonton film horor, it activates dua bagian di otak kita tuh yang responsible for releasing dopamine sama adrenalin. Adrenalin. Ya, jadi istilahnya itu fear high. Jadi sebenarnya orang-orang bisa aja addicted to fear gitu. Kayaknya itu bisa juga menjadi satu di luar budaya dan segala macam. There's a scientific explanation juga sih menurut gue kenapa orang suka banget. Makanya para orang budaya, misalnya di orang Indonesia yang di pelosok-pelosok sono tuh yang di pedesaan kalau ada pocong ya rame-rame kan berbondong-bondong. Iya. Iya karena adiktif. Oh jadi pocong malah dikejar sana. Tapi mana orang mana ada hantu kabur ya? Mana Iya benar sih. Yang brain serius. Iya. Benar. Nah, tapi berarti Indonesia itu kan emang I think horror movies is a cultural thing gitu loh. Kayak kita suka banget hal-hal mistis, kita suka banget kayak
hal-hal setan apa segala macam, karena kita penasaran gitu kan ya. Dan dari secara statistik juga ya, di tahun 2022 itu kan jumlah penonton di Indonesia terbanyak ya. Ada 54 juta penonton di seluruh Indonesia di tahun 2022. Nah, menurut Jakarta Post di tahun 2023 dari 108 film Indonesia yang main di bioskop, 51-nya itu film horor. Berarti hampir 50%. Berarti banyak banget gitu. Almost ya 50%-nya itu ya. Kalau misalkan di industri kita ya, kayaknya udah kebaca ya. Kayak big player horor tuh udah ketahuan. Ayolah, udah tahu lah. Ya, we all know. Yang pasti kan ada Rapi ya, Rapi Films, ada Manoj Punjabi dengan Bapak The Simple Man Universe. Bapak Simple Man atau apa seperti Manoj Punjabi sendiri? Itu dia. Ketahuan kau ya. Tapi dan we can't talk about horror movies without of course mentioning Joko Anwar ya. Ya, Bapak Joko. Bapak Joko itu pelopor ya, salah satu pelopor di. Pak, tapi dia nggak mau dibilang sebagai director horor. Wah, Tapi Iya. Iya. mungkin dia nggak mau ya? Nggak mau. Dia nggak mau. Padahal Nggak. film ini semua horor ya? Enggak juga, tapi banyakan horor gitu. Apa? Cuma 10% dia nggak horor filmnya. iya, dia tuh lagi krisis identitas I think. Dia Mohon maaf mungkin lagi denial ya, kayak Yeah. I think you know what you're good at man, so I think you should stick to it. Yeah, Stick stick to to it. People love your horror movies. Kalau misalkan kita ngelihat di horror itu kan it's a big genre ya, kayak nggak cuman melulu setan gitu. Kayak sebenarnya it's a huge spectrum of it's a huge spectrum lah. Banyak yang bisa kita classify sebagai film horror gitu. Tapi yang kita bisa lihat di Indonesia itu yang sukses justru typically yang berhubungan dengan budaya, berhubungan dengan agama, berhubungan dengan mistis. Nah, contoh film paling sukses sepanjang masa Yang horor di sejarah Indonesia ya. Bukan yang paling sukses, film yang paling banyak ditonton. Paling ditonton ya, oke. Ya bisa dibilang it's one of the most successful Indonesian movies lah. Yes, bisa dibilang gitu sih, karena itu KKN Desa Penari ya, ada 10 juta penonton. Kemudian yang paling yang baru-baru sini tuh ada Sewu Dino juga, 5 juta penonton. Simple Man juga tuh ya. Simple Man juga, dan ada Pengabdi Setan ya, by Mr. Joko Anwar. Itu 4,2 juta penonton juga. So, I think it's clear what we love and why we like it. So, tapi kita akan ngobrolin itu lebih lanjut ya. I think we should talk about what started everything ya. How it all started gitu. Nah, kalau misalkan film-film horor di Indonesia sendiri tuh mungkin mulai naik daun tuh di tahun-tahun 80-an nggak sih? Susana. Zaman-zaman Susana ya. Susana. The Queen. Mobil sate ya? The Queen of Indonesian horror ya. Satenya Mas. 30 tuh. Enggak, Awal harus atau kayak 20 atau 30 lama 200. Terus kayak Ini lapar banget ya? lapar banget, terus makan, terus shotnya langsung dibalik ini ya, balik badannya bolong. Iya, sunda bolong. Langsung isi kata gitu. Ada sundel bolong, terus ada the original Pengabdi Setan gitu kan. So Serem lagi. yeah, dan those movies were, and I think what made it unique juga tuh karena I think the 80s introduced elemen ini ya, kayak slasher dan practical effects. Jadi itu lagi dikulik-kulik banget tuh ya. Para filmmaker dan para produser horor di Indonesia mungkin akan kesal sama gue, tapi lumayan ketinggalan sih untuk Iya, kalau nggak usah para produser, director, sinematografer di Indonesia horor ya, hampir semua kita tuh sebenarnya dari segala bidang itu kita udah ketinggalan way back man. jauh. Karena ini perkembangan Indonesia ini sangat pesat banget. Banget. Even penonton film kita udah mulai bukan pintar ya, maksudnya apa ya, Noe? Udah mulai peka lah. Iya. Udah mulai bisa menilai yang buruk yang mana, yang bagus yang mana. Dan Nggak cuma mulai kemakan mau ini apa? ngulik. There's a shift ya, misal dari tahun 80-an terus kita masuk ke tahun 90-an di era keringnya ini ya. Iya. Tahun 90 kan like Revolusi. the dry season ya, the dry season for the film industry gitu ya. Mulai masuklah demand untuk bikin film-film yang komersial yang cepat ngasilin duit. Gitu kan. I think that was the motivation ya. Gue pas kemarin skripsi kan itu part of my research gitu. Jadi di era-era tahun segitu karena emang the Indonesian film industry was shut down, kita lebih banyak impor film-film luar gitu kan yang orang-orang suka dan it makes money, it generates money. Jadi film-film produksi lokal tuh nyari yang murah, nyari yang menjual. So what do they turn to? They turn to making like cheap B movies yang ada unsur-unsur pornografinya. Ya, horror B movie with the porn. With a pornographic aspect. Semi Semi pornographic. Nah itu kan maksudnya disayangkan gitu loh, dari something yang
something so substansial yang so rooted dengan budaya kita, terus reduce to yang ngejualan yang basically selling, ya jualan body aja ya, jualan badan gitu, jualan seks gitu ya. Contoh kayak di tahun 2000 awal tuh lo pada inget ya kayak ada suster keramas. Wah itu anjing. Kalau ini suster keramas, suster ngesot sambil keramas. Early 2000 ya. Cuman sebenarnya beaconnya memang permulaan kita harus buat film bagus. Itu bukan di horor tapi berkat Ibu Mira Lesmana. Kita remember AADC. AADC itu yang gempor sih, yang kayak langsung bisa kok buat film bagus. Indonesia kok ya. Petualang Serina juga kan. Serina, Laskar Pelangi. Belum, iya yang sana, tapi Petualang Serina Pocong. Pocong 2. Pocong 1 by the way ini ya, dilarang beredar. Jadi langsung skip. Enggak pernah nonton. Pocong 1 gua pernah nonton. Langsung Pocong 2. Pocong 1 dilarang beredar karena tahun 98 ini. Nah, tapi gue setuju sama Albert juga, Jelangkung itu juga one of the yang pertama banget, yang ikon yang pertama yang ngebuat film horor tuh naik gitu di tahun early 2000. Jadi Rudi Sudjarwo sama Rizal Mantovani. Rizal Mantovani itu juga ada involvement sebenarnya. Dia memang banyak sih di Rizal Mantovani itu involvement di horor tuh banyak sih dia. Nah, berarti kan Jose Bonomo sama Rizal Mantovani yang ngebuat Jelangkung dulu nih. Nah, nggak lama tuh tahun 2000 early 2003 2004 memang pengen buat Pocong 1. Cuman pas udah mau rilis di ban. Jadi mereka gimana nih, kita rugi, masih ada duit sisa, kita buat Pocong 2. Makanya Rudi Sudjarwo ngedirect lagi. Jadi itu ngedirectnya cepet. Abis baru kelar Pocong 1 udah diedit, dilarang beredar, langsung syuting lagi. Tapi memang mulai sih di tahun 2006 ke 2010 tuh mulai film-film drama Indonesia mulai naik. Karena dia mulai kayak ayo kita buat bagus yuk film Indonesia gini. Tapi ditambah lagi momentumnya 2011. Itu lagi mau ingat ya kalian yang atau yang masih yang lahir ya, lu udah lahir pada ini yang bioskop di cut down, film Amerika nggak ada masuk. Masa sempet ya? Saya tidak nonton Captain America 1 sama Thor tuh tidak ada itu. Nggak ada tuh. Nggak masuk sini. Nggak masuk itu. X-Men First Class juga nggak masuk anjir. 2011 tuh mati semua. Mau tau nggak apa? Filmnya itu semua Pocong itu yang kayak gitu, film-film film mendidik ya. Filmnya sangat mendidik tuh yang kayak Kuntilanak mata 2, Kuntilanak mata 3, apalah judulnya yang kayak random gitu lah. Nah, 2012 rilislah film-film blockbuster karena udah di ini yang kayak The Dark Knight, Spider-Man, rilis semua nih, meledak. Nah, James Wan masuk di situ Pak. Conjuring. Universe. Nah, Conjuring masuk di situ Indonesia pakai template-nya James Wan sampai sekarang menurut gua. Template Cinematic Universe ya. Apa yang membuat lu James Wan tuh paling beda? Filmnya mudah dicerna, filmnya light, nggak seintens dan sehoror yang kita dikasih napas, nggak everyday horror dan filmnya nggak dibuat sadis sama James Wan. Bukan Saw ya, filmnya horornya James Wan ya, kayak Insidious, kengeriannya ada. Dia bawa unsur Asia di situ kan, tapi dia tuh masih ada bukan kekeluargaannya ya. Dia nggak bawa sebuah template. Dia nggak buat template horor tuh nggak selalu malam Pak. Bisa siang. Wah itu sih, yang di pintu sih, wah anjing. Yang Insidious kan? Insidious apa Conjuring ya? Yang setan merah itu mukanya. Insidious itu siang kan? Kaget banget gua anjing. Iya. Oh bisa ya, James Wan gini ya dengan treatment kamera yang agak mahal dikit, dengan sangat budget sangat murah karena lokasi di rumah doang. Iya rumah doang. Cuman dikonsepin sinematografi yang cakep. Orang ikutin di situ semua. Nah, itu kan mulai ya ada transisi berarti ke mid 2010-an something ya. Nah, di Indonesia kayaknya yang kickstart the whole movement itu justru film Joko Anwar kan ya? Iya, Pengabdi Setan sih. Pengabdi Setan. Nah, itu I think that started the whole wave of like new Indonesian new age Indonesian horror movies lah kita bisa sebut ya. Iya. Gua nggak tahu ini sampai tahun keberapa nih kita akan membuat kayak gini. Ya di situ udah terus tuh main dulu jadinya sampai sekarang masih pakai template James Wan walaupun agak sedikit di-upgrade sih. Contoh misalnya tadi lu bilang masukkan Timo juga, Mas Timo sebelum Iblis menjemput kan awalnya Mas Timo kan ngebawanya film-film sama Mas Kimo bawanya film-film gore ya waktu mereka masih jadi Mo Brother. Film-filmnya gore. Akhirnya mereka pisah dan ngulik Timo tuh lebih ke pengabdi action tapi dia buat film horor dulu tuh sebelum Iblis menjemput kan. Nah, terinspirasi juga kan kayak anak yang filmmaker lain untuk ngebuat jadi kayak kesana gore gitu dengan template James Wan gitu. Oke, jadi setelah udah Mas Timo masuk nih
mulai ngulik-ngulik. Mau tau nggak? Kayak kesukaan kita semua, guys. A24 masuk. A24 masuk, jadinya orang udah mulai ada stylish dikit. Jadi nggak James Wan tok doang. Jadi gue inget tuh, lihat tuh ada trailer filmnya apa gitu, gue lupa. Wah, cara cutting kata Midsommar banget nih. A24 gitu loh vibes-nya. Nah, Indonesia tuh pengen push the limit untuk gara-gara ngeliat A24 kan. Jadi gimana ya untuk mereka bisa makin mantep nih, nggak James Wan doang, akhirnya bawa agama no. Gitu no. Yeah. Tapi gimana ya, maksudnya kita kan masuk ke topik discussion baru ya gitu ya. Kalau misalkan we can see that because Indonesians mempunyai kedekatan yang sangat-sangat ini sama budaya, sama kepercayaan kita terhadap hal-hal yang mistis. Jadi itu genre film horor kita tuh is limited to supernatural horror gitu ya. Supernatural horror yang kalau nggak ngomongin setan, ngomongin orang kesurupan gitu. It always revolves around that ya. Nah ini justru sekarang kita masuk ke era di mana semua film horor yang kita lihat tuh ada hubungannya sedikit sama agama. Contoh Corin, si Jin, Pemandi Jenazah, terus yang kemarin sempat diblokir juga, diblokir lagi, sempat diprotes lah. Togut ya. Judulnya Kiblat. Tapi diprotes karena poster ininya adalah orang lagi ruku, cewek. Itu kan kayak nggak banget lah itu, lu agak ngelewatin agama banget lu kayak. Akhirnya diganti posternya, terus judulnya pun diganti, jadi Togut. Tapi menurut kalian kenapa? Why do you think it's becoming an interesting topic to talk about ya? Kayak kenapa itu yang justru dikemasin semua hal dalam agama gitu? Kalau pendapat gue ya, dari Albert juga pendapat ya. Kalau kita balik lagi kita tahun 73 ya, Exorcist itu kan bawa agama juga sebenarnya kan, ya kan bawa. Ketika sebuah entitas datang dari ancient Egyptian masuk ke tubuh seorang cewek anak kecil, bahkan even the power of agama Katolik nggak mempan bagi itu gitu. Cuma mereka tuh riset, mereka tuh nguliknya sampai ke dalam secara personal karakternya. Nah, kalau ini nih gue ngerasa ngeliatannya lebih kayak apa ya? Agama Islam itu di film-film sekarang ini cuma jadi kayak template, kayak jadi kayak buat gimmicknya, bumbu. Something yang bikin itu jadi dekat kepada audiens. Iya, betul. Oh iya. Oh ternyata kalau baca Al-Quran tuh baca Al-Fatihah ternyata nggak mempan gimana ya? Nggak boleh gitu. Lu harus kulik juga. Kenapa bisa sampai segitunya? The line is, kalau kita bisa tarik garis merah, kenapa ada banyak banget film-film horor Indonesia yang berhubungan dengan agama, dengan budaya? Ya because it's part of our belief system sebagai a society ya. Kayak tadi kan Albert udah ngomong kayak bahkan lu dari kecil, dari keluarga pun tuh udah dididik atau secara nggak langsung dikasih cerita lah dari oma lu atau dari om lu gitu kan biasanya kan. Kayak mungkin niat mereka untuk nakut-nakutin, tapi dari mereka juga it came from their parents and it came from their parents before them gitu. Kepercayaan mereka juga dari orang tua mereka juga. Betul, jadi kepercayaan itu sesuatu yang dipass dari turun temurun sehingga it becomes part of our belief system secara sehari-hari ya gitu ya. Dan itu mungkin yang dilihat oleh film-film maker gitu ya. Something yang they can see that everybody relates with, supaya everybody can go watch it and maybe share the same experience gitu. Nah, ini gue pengen nyambung ke ini ya. Why Indonesians love horror movies so much, or why there are so many Indonesian horror movies? Ya karena emang it's good for business. It's good for business. Man's gonna eat gitu. Man's gonna eat karena relate banyak. Udah, dia bisa dicuanin, gas gitu. Kalau gue sendiri gue berteori ya. Cuma teori lu gimana? Gue berteori liar nih ya. Teori liar aja. Gue berteori itu Simple Man sebenarnya oknum dari ini ya. Dari MD ya. Jadi itu bawahannya MD. So my wild theory is that si Simple Man ini an internet personality yang diciptakan oleh tim kreatifnya MD untuk godok IP. They know is punya potensi besar gitu. Kayak misalkan yang pertama itu kan kemarin. Tapi kan dari beberapa tahun yang lalu sebenarnya. Ini kan teori. Bikin film itu tuh prosesnya panjang. Iya. Sometimes you need time untuk, kalau lu tahu you have a gold mine nih ya kan, lu pasti akan setor sebanyak-banyaknya sebelum lu cash it out. Ya nggak? Jadi pemikiran gue aja. Jadi mereka tuh punya cerita ini yang mereka tahu, wah ini bagus banget nih. Disimpan sama mereka, dikeluarin, dijadiin thread, mereka tes ombak dulu nih. Wah ternyata rame banget, dan hype-nya pun berlanjut gitu. Oh ini bisa nih. So they ride the waves, they make the movie, jadilah Simple Man ini, KKN. jadilah KKN.
Ya, Oh, jadi ceritanya dengan spirit menyuarakan Yeah. kejadian yang terjadi, horor. Gitu. Okay. Itu teori gua. Oke. Untuk perteoriannya gua agree. Teman You agree? Agree-nya sedikit. Sebenarnya Ada adjustment ya, ada kalau adjustment. menurut gua aja sedikit ya. Simple Man tetap orang biasa yang awalnya dia ngeviralin satu cerita yaitu KKN. Ya akhirnya MD melihat, tau gak sih stiker WA yang ini? Yang ini? Yang ini, nah itu MD melihat langsung you gue kontrak, you gue bayar, you aman hidupnya. Wah gitu Pak, makasih Pak. Terus udah dibayar, laku, viral, jadi budak korporat. Apa keharusan yang lo lakuin untuk menceritakan itu? Iya, sepanjang itu ternyata. Benar. Berapa jam kalau dia ngomong itu gak habis-habis, woy. Iya. Kayak Ada aja kenapa cerita nih? baru Buat so apa? like- Nah, ini makanya kalau cerita barunya tuh udah pasti Simple Man under MD. You ngarang aja. you make. Nah, ini. Lu jalan ke gunung mana yang murah? Ya. Ingat ya, harusnya murah Lu tanya orang lokal. motong kos, lalu cari orang lokal. Lu interview, Ya. lu bikin dah tuh, lu sulam ceritanya tuh. Lu mau gue kontak ke pertahun? Siapa? Gak. So it's clear, maksudnya gimana ya? I don't wanna, gue nggak mau berasumsi bahwa goalnya itu cuma make money, even though let's be real. Ya. Come on. Ya kan lu kerja kan? Ya, Orang money kerja, lah. gitu. Orang kerja orang perlu cari duit ya nggak apa-apa, itu nggak masalah. Nah tapi there is a different another angle to it. Ya. Horror itu kan kita bisa agree bahwa horror is a very effective genre ya. Ya. Horror itu menurut gue salah satu genre yang paling lengkap karena lu tema apapun lu mau masukin lu bungkus horror itu bisa jadi efektif banget. Addiction bisa, family trauma bisa. Mr. Bean jadi horor bisa? Bisa aja. Bisa aja. Bisa seorang yang hyper as fuck yang turns out dia lagi halu tapi dia nggak tahan tuh bisa. Yeah. Tapi dia bisa ngomong bisa. So kenapa? Tapi the fact is, I think kayak lo bilang gitu kan, Indonesia film-film horor Indonesia sekarang tuh template. Ya. Gitu. Nah dengan kayak begitu, menurut kalian, what do you think the future of Indonesian horror is like? Gitu. Kalau kalian harus tebak. Kalau harapan tuh feature nih. Harapan dan mungkin prospeknya ya, kalau misalkan continue dengan pattern yang sekarang. Forecastingnya gitu. Forecasting. Kalau harapan sih Indonesia mending fokus ke Asia aja sih, nggak usah ngikut-ikut template Amerika. Pokoknya Thailand, Jepang, Thailand. udah fokus situ aja karena kita udah cukup kuat dengan menggunakan ini kita ya. Nggak usah ngikutin A24 atau Hollywood James Bond, nggak usah. Kita punya cara kita sendiri kok, menurut gue itu. Kalau forecastnya ini agak lumayan lama sih, kayak sampai setengah sampai 2030 akan ada namanya kejenuhan horor. Sama kayak superhero fatigue yang kayak Marvel. So like how do you think we should combat this like horror fatigue when it's making money? Then that's pretty much sebenarnya kita IP-nya banyak, potensi ceritanya banyak, tapi not necessarily ya harus bikin short movie sih. It's the only menurut gue. It's the only one. Jadi para produser yang nonton nih ada linknya, kita mau bikin film horor pendek. Iya. Sebenarnya. Kita sebenarnya dari awal ngomong ini Di balik episode ini tuh sebenarnya ada agenda terselubung ya. Ini padahal kita nggak ada briefing ya. Sebenarnya pengen buat short film gitu ya. Oke, jadi menurut gue the only way untuk masa kita sebagai filmmaker ya, kita let's be real lah. Bikin film pasti butuh uang. Yang enggak sedikit kan. Gimana cara mulainya? Kalau menurut gue sih, ini gue lagi mengajak filmmaker lainnya nih yang masih fresh, yang blood gitu, yang bener-bener either lu masih kuliah atau lu baru lulus atau baru masuk industri, bikin short movie sebanyak-banyaknya dan dengan genre yang lu suka. Kalau kita kan ngomongin lagi horror nih, bikin short movie horror sebagus mungkin yang enggak ngikutin paketnya. Break the pattern. Iya, we have to break the pattern gitu untuk nyajiin cerita yang relate, tapi ya jangan gitu-gitu mulu lah. Komersil banget jatuhnya. Budaya Indonesia tuh jangan kita reduce ke setan dan gitu doang gitu. Kalau menurut gue itu it's very reductive sih. Kalau enggak akan terus ulang terus. Iya. Kenapa? Karena gue lumayan jenuh juga dan jengah juga yang ngelihat horor tuh kayak sapi perah gitu. Diperas terus sampai habis gitu. Selama making money dibikin terus. Oke, nah kita kan udah cukup lah ya bacot-bacotnya. Tapi sekarang it's time to put our words into action. Apa tuh? pitching? Iya dong.
Ini director's chair kita nih. We're going to do the director's chair of course for this one because kita udah nggak mungkin banyak banget sotoy ngata-ngatain filmmaker tapi kita nggak bisa sendiri itu nggak fair ya. Jadi karena gue yang udah initiate topik ini ya, mungkin gue volunteer kali ya, gue yang in the director's chair kali ini. ya gimana? Enggak, gue aja karena gue pengen mengubah yang tadinya harus selalu berhubungan dengan agama Islam mau ganti ke agama lain gitu. Nah, lu berdua agama lain. Jangan dong. Kan tujuannya enggak jelek-jelekin agama gimana sih lo? Enggak. Karena gua di sini produser, lu kan director, lu sinematografi, gua produser, gue pitch, enggak usah bacot. Oke, sip. See you in the director's chair. Arlingga Putra. Welcome back to the director's chair. Sepertinya you're a favorite in the director's chair. Banyak banget orang yang pengen lihat Lingga di director's chair ya. Karena lo lucu gitu. Lo gemoy. I'm the muscle gemoy. Gemoy. Gue gemoy. Oke. Terus kita tadi juga udah ngomongin bahwa the most effective horrors itu justru dia gabungan-gabungan dari beberapa genre ya. Yes. Justru itu yang membuat horror itu unik dan breaks the format yang selama ini kita udah banyak lihat. Nah, the challenge for us today is to make for Lingga adalah to make a horror movie of our own. Gimana nih? Remix tapi versi kita. Remix? Gitu. It's a remake. Versi Lingga ya. Versi gua per MBTian. Per MBTian ya. Oke, nah, gue punya challenge buat lu kayak begini karena kita udah ngomongin banyak soal genre bending. Ya. Gue pengen lu bikinin film buat gua tentang Kalong Wewe, tentang Wewe Gombel. Kalong Wewe, cool. Nah, tapi gue nggak mau film horor setan yang benar-benar anaknya kayak setannya ngambil bayi gitu, swang gitu, bayi kabur gitu. Enggak, gue nggak mau kayak gitu, gue nggak mau. Gue maunya ini film menjadi crime thriller. Lihat kamera pak. Oh iya. Lihat kamera pak. Gue mau film ini jadi crime thriller. Wewe Gombel tapi crime thriller ya. Oh shit, oke. Nah, silakan. The floor is yours. Wait, gue mesti bikin timer dulu nih, set timer. Siap-siap ya, when it starts, you start too. Oke, siap ya, Ling ya. 1, 2, 3. Oke, langsung aja ke idenya ya. Idenya tentang banyak terlibat kasus sebuah penculikan, yaitu penculikan itu adalah penculikan anak yang di sebuah desa terpencil yang dimana semua ibunya khawatir, orang tuanya khawatir karena a month after selalu ditemukan jasad dari anak kecil itu gitu loh. Nah, jadi ini ada satu anak kecil yang kayak dia tuh for the first time korbannya cewek. Kemarin tuh korbannya cowok terus kan, for the first time korbannya cewek. Dan ini ibunya ini udah nggak bisa nih, gimana caranya harus jalan. Dan akhirnya datanglah sebuah polisi muda namanya Anton. Nah dia tuh langsung menelusuri what the fuck is going on. Dan dia dari kota. Dan dia dari kota, Dan dia dari kota. Nah, dan dia menelusuri, ternyata enggak. Awalnya kita kira semua orang pada ngomongin kolong wewe. Tapi turns out memang nggak semudah itu. Memang kolong wewe itu hanya folklore. Jadi dia tuh menelusuri banyak banget orang yang menggunakan dukun, dan memang ada penculikan dan banyak 5 pedofilia. Dan 3 menurut gue ini bisa dieksplor sih. 1. Waktu Anda sudah habis, bagaimana Bapak Juri? Saya bosen sih ini kayak Anton lagi. You lost me at Anton, bro. You lost me at Anton. Iya kan? Siapa yang bakal main Anton? Kiki Narendra? Bukan. Ya, yang main Anton tergantung. Kalau misalnya lu pengennya yang agak lebih tua, Oka Antara main. Cuman kalau misalnya itu mah sama kayak Next Brata dong. Brata polisi. Iya dong. Tai. Beda anjing. Sama ini. Beda. Oke. Beda. Kalau misalnya muda, gue pengen ini sih, Omar Estegel. Kayak Oke. Omar Estegel ya. Masih muda. Tapi gimana? Kenapa? Maksudku, ini detektif ini bagaimana? Apakah dia punya semacam connection terhadap village ini? Apakah dia pendatang? Gue nggak jelasin banyak. Gue pengen langsung jelasin kayak premisnya ya. Cuman kan kalau gue langsung jelasin ceritanya,
kalau jelasin kayak premisnya lu pada nanti nggak nangkap kayak tadi gue ceritanya. Sebenarnya kenapa menurut anda kita bisa nggak nangkap? Sombong sekali anda. Karena kebetulan produser tolol. Tapi menurut kamu kenapa film ini harus dibuat? Apa urgensinya? Ya. Urgensinya tadi gue bilang tadi udah habis waktunya. Jadi balik lagi banyak kasus di pedesaan kan, maksud gue tingkat kecerdasan kita nih nggak imbang. Jadi kamu ngatain orang itu? Ya ngatain kamu ngatain orang itu bodoh ya kamu. Orang desa ya. Tingkat pendidikan Indonesia kan kita nggak imbang. Kurang merata. Dan menurut gue di desa tuh masih banyak banget hal-hal menyimpang tuh terjadi. Kayak misalnya antara pedofilia, penculikan, habis itu mereka tuh banyak masih menggunakan perdukunan. Nah itu tuh sering terjadi. Jadi instead of kita langsung mikirnya itu ke cerita folk orang desa perhantuan, mungkin dilihat dulu dari situnya gitu loh. Oh, kamu mau bikin kayak The Medium gitu ya? Iya, The Wailing. Lebih kayak The Wailing. Ini referensinya bisa kayak The Wailing sih. Agak mirip. Jadi kita apakah benar ada hantu atau enggak gitu loh. Gitu loh. Nah, sebenarnya gitu sih. Cuman gue pengen terbawa itu ada hantunya. Cuma maksudnya balik lagi hantu itu tapi tidak mengambil rupa. Iya. Kita harus menebak gitu kayak ini menerka kita harus menerka. Ini ada apa sih? Dan role-nya Omar Stegel ini mungkin lebih ke detektif Loki-nya The Prisoner. Oke. Orang yang skeptis tapi dia sebenarnya juga makin lama dia questioning dia punya ini ya. Iya, dan role Hugh Jackman-nya yang di Prisoner ini ambil ke Marissa Anita cewek. Yang ibunya, yang dia tuh udah capek banget kehilangan anaknya. Kamu sudah mikir sampai situ ya? Oh iya jelas. Oke. Jelas. Kalau begitu menurut saya tertarik sih ya. Kita tertarik ya? Saya tertarik. Tapi kira-kira budgetnya berapa? Ini bisa mahal nih pakainya. Omara, Marissa. Kita mesti traveling lagi jauh-jauh gitu. Bakal pakai pedesaan lagi. Gimana ini? Nggak ada budget. Solusimu apa? Hear me out. How about kita gini. Jadi kenalanku sama temanku sebenarnya itu temenan namanya dia. Rumahnya kayak a big hutan gitu, tapi deket Bintaro, nggak jauh-jauh. Pamulang ya, Sawangan. Ya, nggak Pamulang ya, nggak nyampe Pamulang sih. Ya, itu dah. Dekat situ lah perbatasan. Pamulang itu. Nah, di situ juga, di situ kita pilih itu opsi pertama, opsi keduanya. Nah, kita di situ Asmara Abigail bermain. Jadi Asmara Abigail orang tuanya tuh punya kebun hutan gede banget, sama dekat situ juga. Kebun? Dan masih di Jakarta. Jadi nggak usah minta cincong, nggak usah alasan lagi keluar kota. Jadi daripada Anda hire, maksudnya lokasi untuk satu desa, jadi mau bikin desa di kebun hutan. Ya, mending gitu. Atau opsi. Tapi menurutku itu masih lebih visible karena logistik kalau kita pindah-pindah itu nggak bisa Pak. Ya lu ke desa sono, lu effort transportnya, cari tukangnya, apa segala aktornya, macam, apanya, penginapan dan lain sebagainya gitu. Ya dia udah think ahead man. Memang ini orang natural ya. Oke lah ya. Coba cari lagi kelemahan gua apalagi coba. Nggak bisa sih kayaknya gue udah cukup ya. Tapi ini sih gue lumayan kehook sih sama ceritanya ya. Tapi gue pengen nulis apakah Anda salah satu director yang sudah memikirkan ending? Sebetulnya saya tidak jadi, walaupun ini director's chair, cuman gue lebih berpikir sebagai produser. Tentunya gimana cara berpikir sebagai director ya itu dengan meng-hire director yang gue percaya. Oke, tapi dari Anda sendiri, where do you stand? What do you believe in? Yang gue believe adalah kalau misalnya role gue yang bisa jadi produser akan jadi director, gue akan ngebawa perspektif ini lebih ke arah lebih personal, lebih kayak ini adalah sebuah miskomunikasi antara pemahaman orang desa dengan pemahaman orang polisi detektif yang dari luar kota. Jadinya ngerti nggak? Jadi kayak jauh gitu loh, orang luar kota tuh pemahamannya bukan masalah lebih advance ya, lebih kayak udah mikir jauh tapi masih menggunakan insting. Tapi ngerti gak sih, instingnya tuh insting dengan kepintaran dia. Sebenarnya udah pasti kesini, udah pasti gini. Udah dia tuh alibinya ini. Nah sedangkan kalau orang desa kan, enggak. Kamu tahu nggak sebenarnya itu gimana? Sebenarnya itu ada kolom wewe, kamu nggak percaya. Ngerti gak? Jadi susah berkomunikasi. Lebih gitu sih. Barrier of communication itu. Ya, mau ketemu titik tengahnya ya. Tapi susah. Dan ini agak kenapa gue ngambil referensi dari Denis Villeneuve yang di Prisoner karena keren banget detektif Loki dan Hugh Jackman di situ. Dua karakter protagonis tapi berbeda-beda objektifnya. Ini juga sama Marissa Anita yang pengen anaknya balik no matter what, tapi dengan knowledge dia sebagai orang desa sama si detektifnya yang Omar Stegel itu sih. Yang dia sebenarnya juga just doing his job. Yang dan akhirnya ngarah ke personal dia bagi dia. Kalau dia profesional gitu sih.
Oke. Not bad. Decent lah ya. Decent lah. Ya, decent. Insya Allah aku ya sejuta. Semoga yang nonton ini kita bisa jualan beneran ya guys. Nah, itu masuk di situ. Sebenarnya sekali lagi ini ada agenda yang terselubung ya. Sekali lagi ini ada link kita bisa untuk project horror kita. Kalau misalnya disupport atau yang tadi saya mention produser-produser tadi ada yang tertarik. Ya, yang kalau tertarik ada di kita bisa langsung aja diklik. Kontak aja, kita punya Instagram boleh, DM atau email juga boleh. Dari sekarang pokoknya kita udah copyright, ide ini milik No Bad Takes, milik Alingga Putra. Kalau yang ngambil udah ketahuan lo. Udah ketahuan lo ngambil dari video ini ya, kalian semua ya. Ketahuan lo, gue cari. Bukan gue cari lo, gue cari rumah mak lo. Hati lo. Oke. Terima kasih Alingga Putra. Thank you. So that concludes our director's chair and today's episode of No Bad Takes. Semoga kalian udah belajar banyak ya mengenai insight-insight kepada what makes a horror movie good dan kenapa orang-orang Indo tuh suka banget sama film horror ya. Sebenarnya itu bukan jelek. It's not a bad thing to love horror movies, but the thing is there's too many udah melekat lah sama identitas kita sebagai orang Indonesia, memang kita suka horror gitu. Dan horror kita pun juga sangat-sangat nyambung sama budaya kita ya. It's very much a part of who we are. And that's not a bad thing, tapi the bad thing is when it becomes too saturated gitu, everything becomes too similar to each other gitu sih. So don't forget to click like and subscribe to our channel for more content, and we'd like to hear more from you guys down in the comments about what you think is your favorite Indonesian horror movie of all time. Mungkin kita akan nonton dan kita akan review juga di video berikutnya ya. Thank you guys and see you next time.